Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Selamat datang kembali di channel Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Insyaallah hari ini kita akan kembali sama-sama belajar dengan guru kita Syekhuna Syekh Surahman Hidayat Hafizahullah, yang insyaallah hari ini telah masuk beberapa pertanyaan kepada kami. Kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa setia channel Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan atas pertanyaan-pertanyaannya. Semoga dari pertanyaan ini kita bisa sama-sama belajar dan menjadi asbab kita diberkahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita akan mulai pertanyaan dari saudara kita Hendro di Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Istri saya yang kedua tidak kami beri nafkah lahir dan batin. Di antara kami tidak ada problema dan hubungan kami baik-baik saja. Hanya lewat chatting, WA, ataupun Facebook. Status pernikahan kami bagaimana, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bahwa istri itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Akhadtumuhunna bi amanatillah. Kalian telah mempersunting para perempuan dan diperistri itu bi amanatillah. Itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Di antara wasail, alat dan syarat-syarat untuk sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah tentu ditunaikannya hak dan kewajiban. Hak istri apa terhadap suami, hak suami terhadap istri apa, ya. Al-Quran menyebutkan hak dan kewajiban itu walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Istri punya hak untuk diberikan nafkah lahir batin, ya, sebagaimana punya kewajiban untuk taat kepada suaminya. Jadi kalau istri itu sudah taat, menyediakan waktu, menyediakan rumah dan kamarnya untuk suaminya, itu taat dia, dan tidak tentu memperhatikan yang lain, maka wajib bagi suami untuk menunaikan kewajiban nafkahnya. Nafkah itu adalah nafkah lahir, nafkah batin, termasuk nafkah itu adalah al-qismah. Qismah itu membagi secara adil. Ini tadi kasus ya istri kedua. Disebutkan tidak diberikan nafkah lahir batin, tapi hanya diberikan chatting. Itu jelas belum, ya kan? Sebab nafkah lahir batin sudah jelas ukurannya itu. Chatting itu ya bukan nafkah itu kan. Ya, jadi suami belum menunaikan kewajibannya, berarti belum menjalankan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak segera kembali ke jalan yang benar, tentu Allah akan melaknatnya dan tidak memberikan keberkahan di dalam hidup si suami tersebut. Jadi segeralah ya bertobat kepada Allah. Ya, lalu kalau ada hal yang merugikan terhadap istrinya, minta maaf dan kembali kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Rusli NTT. Assalamualaikum Ustaz, saya beli rumah teman take over DP dan melanjutkan cicilan di bank atas nama dia. Apakah masuk riba jual beli yang saya lakukan tersebut? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Membeli rumah over kredit, ya begitu. Berarti ada tiga pihak ini. Pertama adalah teman yang menjual rumah kepada
yang bersangkutan, ya, dan teman itu masih ada hubungan dengan perbankan, hubungan tentu ada kredit perbankan, ya. Nah, jual beli antara A dan B itu sah kalau yang dijual itu barang yang sudah dimiliki secara sah, dan ini sudah jadi milik sah. Kemudian barang itu bukan barang yang haram, rumah itu ada ya barang yang halal, berarti sah jual beli tersebut. Bahwa masih ada kaitan antara si penjual dengan bank, tentu akan ditagih terus dan harus dilunasi. Nah, ini diperjanjikan agar si pembeli yang baru meneruskan cicilannya, ya kan? Yaitu tentu saja sebagai konsekuensi melunasi harga rumah. Kalau saja ada uang cash, berapa harganya 100 juta misalnya, langsung bayar, selesai, alhamdulillah. Ini kan karena ya harga rumah itu sedemikian, lalu belum dibayar dengan tunai, tapi masih terkait dengan utang ke bank. Utang tentu wajib dibayar, ya, karena sekarang rumah itu sudah beralih milik, maka pemilik kedua itu yang akan menggantikan membayar ke bank. Persoalan barangkali yang ditanyakan, ya toh berarti kan membayar harga plus bunganya, kan mungkin itu tidak muncul dalam pertanyaan, tapi itu implisit ya. Baik, itu pokoknya utang kepada siapapun, asal utang itu utang yang sah, legal, harus dibayar. Kepada bank itu karena sebagai akibat daripada jual beli rumah itu sah, legal, harus dibayar. Sekarang dialihkan ya tanggungan utang itu kepada temannya, ya berarti temannya terima dia akad itu, berarti dia yang harus menyelesaikannya. Kalau tidak akan dikejar terus oleh bank. Bahwa ada perasaan itu bagus, ya. Nah, caranya bukan tidak membayar, tapi nego kepada bank. Ini karena saya ada keyakinan, ya, kalau melanjutkan pembayaran cicilan yang di dalam juga ada unsur riba, begitu bunga, ya, saya kok tidak nyaman, misalnya begitu. Nah, tolong saya diberikan jalan keluar. Ya, bisa misalnya jalan keluarnya, udah yuk pindah saja jadi nasabah perbankan syariah, bisa, ya kan? Itu bagaimana? Ya supaya untuk menghindari itu bisa itu. Jadi segala sesuatu dikomunikasikan, ya kan, tidak ada pihak yang dirugikan. Ya tentu jumlah piutang bank konvensional itu kalau saja bisa diyakinkan ya didiskon, ya alhamdulillah, karena pandemi misalnya atau karena itu dan ini bisa didiskon, alhamdulillah. Tapi itu tentu saja harus dikomunikasikan. Kalaupun tidak, ya paling tidak kan tidak terus-menerus jadi nasabah konvensional, berpindah menjadi nasabah bank syariah. Itu bisa dengan cara alih kredit atau apa. Jadi ada skema-skema yang bisa dibuat begitu. Jadi dikomunikasikan saja, ada jalan keluar. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan ketiga dari Nia di Cirebon. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf izin bertanya. Apakah benar kalau menikahi wanita yang pernah dizinahinya walaupun dua-duanya telah bertaubat, tetap diharamkan untuk menikah? Sampai-sampai dia mengatakan kalau si wanita dan lelaki itu sudah digariskan tidak berjodoh. Dan itu sudah jadi hukum Allah di dunia. Akhirnya si lelaki itu pergi untuk meninggalkan wanita tadi, walaupun mereka berdua telah sama-sama bertaubat, tetapi itu tetap menjadi haram, katanya. Menerima taubat dan menghapuskan atau mengurangi dosa itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah berfirman, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa, ya semua dosa. Begitu kan. Dengan syarat tentu ya tobat, ya kan. Ini dua-dua sudah melakukan dosa, apapun dosanya, ya walaupun segunung pasir di laut begitu kan. Tapi kemudian dia datang kepada Allah dan tobat, ya Allah menerima tobatnya, karena ya keampunan Allah itu lebih luas daripada ya dosa manusia. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu mencakup segala sesuatu, ya. Jadi tadi kalau sudah tobat, ya insya Allah, ya kan, kita husnudzon kepada Allah, sudah ya diampuni. Tentu pasti tidak mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi tidak tobat. Kalau sudah tobat, itu bagaikan bayi yang baru lahir, begitu kan. Jadi bersih. Kalau sudah bersih, ya dia kemudian tentu saja menjadi ahli ibadat dan lain-lain, termasuk juga kita nikah yuk, nikah, begitu halal gitu kan. Jadi dua barang asalnya kecemplung ke comberan begitu ya, tidak laku lah begitu ya, lalu diangkat, dibersihkan, di vernis dan lain-lain kan, pakai parfum juga, nah sekarang dijual nih, boleh kan begitu. Ada orang yang tertarik dengan barang yang sudah bersih itu, ya menjadi ya halal begitu. Jadi tidak ada istilah itu, ya. Perbuatan yang haram itu tidak mengakibatkan haramnya yang halal. Begitu akidah kaidah para ulama. Al haram ya, la yuharrimul halal. Al haram perbuatan tadi zina atau apa, ya kan, sudah tobat, sekarang nikah, ya secara syar'i sah, ya. Tidak mengharamkan yang halal yaitu nikah, ya kan. Itu jadi jangan berpikir ya macam-macam. Al-Qur'an sudah jelas tadi, ulama sudah sepakat, lalu bahkan buat kaidah al-haram la yuharrimul halal. Wallahu alam. Syukran jazakumullah. Jadi perlu kita perhatikan untuk hukum-hukum yang telah ada dalam syariat Islam ya. Selanjutnya dari pertanyaan nomor 4. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya makan di tempat orang yang sudah jelas-jelas diketahui menjalankan riba seperti rentenir? Dari Dodi di Tulang Bawang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Para ulama sepakat dengan kaidah bahwa nu'amilun nasa hasbal zawahiri, iya kan? Kita memperlakukan orang itu menurut zahirnya. Tuh. Wa nakilus saroira ila Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang tidak kelihatan, ya, yang kita tidak ketahui dari seseorang itu, ya, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu ghafur. Dia Maha Pengampun. Ya, tadi dia zahirnya dia ngundang makan. Alhamdulillah, iya kan? Ya, ngundang makan. Zahirnya makanannya halal dan bagus juga, insya Allah lezat, ya kan begitu ya. Ya, itu zahirnya begitu. Ya, jangan lalu cari-cari, oh ini jangan-jangan dari uang apa ini, ya kan? Ya, bisa saja makanan itu ya orang mengasih hadiah ke dia, ya kan? Tapi zahirnya sudah tersedia dan halal, ya kan? Jadi jangan menduga-duga. Kalau ada hal, ya serahkan saja antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, diselesaikan ya dengan pertobatan, begitu kan. Jadi itu halal, silahkan makan
secara benar sesuai syariah, kan begitu. Itu demikian ya. Jadi hal-hal yang tidak kita ketahui, tidak perlu menduga-duga, zon itu apalagi jadi suuzon nanti ya kan. Iya, ini dari mana ini duitnya? Ya nggak perlu tanya. Ya persis seperti tidak perlu tanya kalau kita membuka warung atau toko atau apa begitu, orang datang ya kan. Ya tentu belanja lalu bayar ya kan. Jangan diduga-duga, ini Pak uangnya dari mana ini? Wah, bisa ditempeleng tuh kan. Iya, itu kan yang punya warung itu goblok dan tidak etis ya kan. Iya kan. Iya. Datang seorang pengusaha begitu belanja. Pak, jangan-jangan ini duit Bapak itu sebagian hasil korupsi. Iya kan? Wah, itu bisa digeplokin ya kan? Iya. Jadi nu'amirun nasa hasbal zawahiri, sesuai dengan apa yang zahirnya. Keterangannya ini. Dari mana kalaupun minta faktur dari mana duitnya? Oh, ini adalah dari ini. Udah selesai. Iya. Bahwa mungkin ada main-main di situ itu kita tidak tahu. Iya. Wallahu alam. Taib. Selanjutnya pertanyaan kelima, saya pernah bernazar, jika keinginan saya tercapai maka saya akan bersedekah kepada orang yang tidak mampu atau yang membutuhkan setiap bulannya sebanyak 10% dari gaji pokok saya. Keadaan saat ini suami saya mempunyai hutang. Bolehkah saya menjadikan sedekah yang sudah saya nazarkan tadi untuk membayar hutang suami saya? Dari Rika di Solok. Sesuatu itu menjadi wajib dengan dua sebab. Pertama, memang status hukumnya wajib seperti ya puasa Ramadan, ya kan? Atau ya puasa yang lain, ya puasa qadha misalnya, ya kan? Yang kedua adalah qadha, itu wajib, ya kan? Yang ketiga adalah nazar. Nazar asalnya tidak wajib, karena nazar menjadi wajib. Saya bernazar mau puasa Senin Kemis, jadi wajib tuh. Yang asalnya sunat, ya kan? Tapi menjadi kuat, ya hukumnya ya dengan sebab nazar. Sebab nazar itu ya ilzamul mar'i al-amala ya bi'amalin muayyan. Jadi seseorang mengilzamkan kepada dirinya untuk menunaikan. Berarti kan dia sudah berjanji kepada Allah, ya saya ya Allah akan meningkatkan ibadah saya dengan menambah ya puasa ya sunat. Berarti kan mengilzam kepada dirinya, mengharuskan padanya, tapi itu janji kepada Allah. Dua-duanya jadi wajib. Janji kepada Allah itu harus ditunaikan, janji kepada sama saja harus ditunaikan, wajib kan. Apalagi mengilzamkan kepada dirinya. Itulah nazar. Makanya nazar itu bersifat wajib dan kapan dia mampu melaksanakannya kalau tidak disebutkan waktunya, ya harus ya. Lalu terkait ini dengan cicilan uang, ya harus ya kan mengeluarkan 10% dari penghasilan, itu harus. Kemana itu? Nah itu kan terbuka itu, bisa saja kepada orang yang tidak mampu, bisa saja kepada saudara, famili. Nah justru ini suaminya punya utang, ya kan? Suaminya berutang dan dia tidak mampu untuk melunasi utang. Bolehkah ya disalurkannya ke suami untuk nyicil utang? Bukan hanya boleh, ya itu lebih boleh, karena ya membantu suami itu menjadi sesuatu perbuatan yang dianjurkan. Lalu ya suami bayar utang adalah wajib, kita membantu suami untuk menunaikan kewajiban. Lalu ada nazar, ya itu menjadi sesuatu yang bagus untuk disalurkan ke cicilan utang suami. Wallahu a'lam.